أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Pada malam ini kita sampai pada hikmah yang ke 136. Setelah saya cermati pada syarah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ternyata beliau ini kitab Al-Hikam ini disyarah oleh beliau menjadi 5 jilid buku, 5 jilid kitab yang masing-masing jilidnya sekitar 500 sampai 600 halaman. Hikmah yang ke-136 itu ada pada jilid yang ketiga. Dan kebetulan yang 136 ini dan 137 itu adalah hikmah terakhir pada jilid 3. Jadi nanti hikmah yang ke-138 itu saya mulai membuka jilid keempatnya. Nah, ternyata saya lihat pada jilid yang ketiga itu, pada hikmah ke-136 itu beliau itu mengulang 137, beliau ulang lagi menjelaskan hikmah yang sama, sehingga pada judulnya itu diberi penjelasan dalam kurung mukarrar, jadi berulang. Jadi ini ulangan yang kemarin. Ternyata beliau merasa bahwa penjelasan beliau pada hikmah yang 136 itu ada kekurangan. Jadi dia merasa kurang puas dalam penjelasan yang ke-136. Lalu beliau ulangi, tapi nomornya tetap di nomor selanjutnya. Jadi nomor hikmah as-sadisah wa thalathun ba'dal mi'ah. Sama. Nomornya sama ya, masih sama ini. Berarti saya keliru itu. Mestinya ini al-hikmatus sadisatu wa thalathun ba'dal mi'ah, al-hikmatus sadisatu wa thalathun. Nomornya sama sebetulnya. Dia ulangi itu nomornya sama. Jadi judul di situ yang hikmah ke 136 dan 137 itu yang keliru. Seharusnya 136 aja. Cuma dia hikmahnya ini 2 kali. Persis sama ya. Hanya isinya berbeda. Jadi beliau kemudian menambahkan penjelasan tambahan untuk hikmah yang ke-136 ini. Jadi nanti 137 itu kita sudah masuk pada jilid yang ke-4 ya. Awal jilid yang ke-4. Baik, kita sekarang masuk ke materi. Ini hikmah masih kelanjutan dari hikmah yang lalu, mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala al-zahir dan al-batin. Mengenai asma Allah ya. Al-zahir dan al-batin. Kenapa ini kemudian beliau jelaskan secara khusus? Karena asma ini mengandung tanaqudat. Jadi pertentangan. Di satu sisi Allah itu bersifat zahir, maha jelas, maha tampak. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama al-batin, tersembunyi, yang bersifat batin.
yang tidak tampak. Nah, ini jadi bagaimana duduk persoalannya pada sifat al-zahir dan al-batin ini. Nah, pada hikmah yang lalu sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ini dia bilang qultu laka fi syarhil hikmatis sabiqah inna ismai al-batin wal-zahir lillahi ta'ala yasdiqani alaihi bil ma'na nisbi wal idhafi. Telah aku jelaskan pada hikmah yang lalu bahwa kedua nama Allah Subhanahu wa taala yakni al-batin dan al-zahir ini bisa diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala tapi secara nisbi atau idhafi. Maksudnya relatif. Jadi Allah itu bukan bersifat zahir tanpa embel-embel, tanpa penjelasan. Zahir dalam kaitan dengan apa? Itu namanya nisbi. Tapi kalau zahir saja tidak ada embel-embelnya, itu namanya mutlak. Jadi lawannya nisbi, lawannya relatif itu mutlak. Khusus untuk sifat zahir dan batin ini bersifat nisbi, yakni dia ada embel-embelnya. Jadi dia batin ya. La bil ma'nal mutlak likullin minhuma, tidak dalam makna mutlak untuk masing-masing keduanya itu. Idhuma mutanaqidhani, karena keduanya itu saling berlawanan, yang satu batin, yang satu zahir, yang satu lahir, yang satu batin. Fahuwa jalla jalaluhu al-batin, Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-batin bin nisbati li hawasil insan min sam'in wa basar wa ghairu dzalik. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat batin dalam kaitannya dengan indera manusia, pendengaran, penglihatan ya, dan selainnya ila akhir. Jadi yang lain-lain. Wa huwa subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala al-zahir, bersifat zahir bin nisbatil lil madarikil aqliyah lil insan. Dia bersifat zahir dalam kaitan dengan persepsi rasional manusia, persepsi aqliyah manusia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat sangat jelas apabila ditangkap atau dipersepsi dengan akal budi kita, dengan basirah kita. Tapi dia tersembunyi, tidak akan tampak apabila dipersepsi atau ditangkap dengan indera kita, dengan fisik kita. Jadi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam dunia fisik, dia bersifat tersembunyi, al-batin. Batin itu dari kata baton itu artinya perut. Baton itu perut. Kita makan sesuatu, ada segala macam di dalam sini, ya, tapi tidak tampak dari luar. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi ada tapi tidak tampak dari luar. Nah, segala sesuatu yang bersifat tidak tampak dari luar itu disebut batin. Semuanya sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Batin itu juga disebutkan batin. Zahir itu jadi kata bahasa Indonesia lahir. Ya. Lahir dan batin. Jadi maaf terhadap apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Nah, sekarang pada hikmah ini disebutkan azhara kulla syai'in li'annahul batin. Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan segala sesuatu. Karena apa? Karena dia sendiri bersifat batin. Wa tawa wujuda kulli syai'in, dan dia menyembunyikan wujudnya segala sesuatu li'annahu zahir. Karena dia sendiri bersifat zahir, bersifat jelas sekali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu
sifatnya tampak jelas, maka segala sesuatu selain Allah itu tersembunyi, tidak tampak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan sifat batinnya, sifat yang tersembunyinya, maka segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu tampak jelas. Nah, ini apa maksudnya? Maka maksudnya wa naqulul an, yang sekarang ini, innal mukawwanat aidan tattasifu bi kulli min wasfidh dhahir wal batin bil ma'na al idhafi dzati. Bahwasannya alam semesta, ya, jadi ada pencipta dan ada ciptaan. Semua yang bukan pencipta adalah ciptaan. Ciptaan ini disebut mukawwanat. Bahasa Indonesianya alam semesta. Alam semesta itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu bumi, matahari, planet-planet, dan apa-apa yang ada di dalamnya, isinya termasuk manusia, hewan, tumbuhan, udara, air, tanah, dan lain-lain sebagainya. Segala sesuatu disebut mukawwanat. Ya. Nah, innal mukawwanat aidan tattasifu bi kulli min wasfidh dhahir wal batin. Jadi alam semesta ini juga disifati dengan zahir dan batin. Ketika Allah menampakkan sifat batinnya, maka alam semesta zahir, tampak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat batinnya, sifat zahirnya, maka alam semesta itu batin. Nah, ini disebutkan di sini, fa in la hattal ismallah al-batin fal mukawwanat tattasifu idzan bidzuhur li'annaha fi madhahiriha al-barizah fiha tahmilul adillatal aqliyah al-katsirah ala wujudillah. Ya, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala kita pahami sebagai memiliki sifat batin, kemudian alam semesta jadi bersifat zahir, jadi bersifat jelas. Li'annaha fi madhahirihal barizah fiha tahmilul adillatal aqliyah al-katsirah ala wujudillahil khafi 'anil hawas wal indhar. Karena alam, ketika kita menyifati Allah Subhanahu wa taala al-batin, maka alam semesta ini kemudian menampakkan sifat zahirnya, sifat penampakan yang jelasnya. Karena di dalam alam semesta itu terkandung dalil-dalil akliyah, dalil-dalil rasional yang sangat banyak yang menunjukkan pada wujud Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi di balik itu. Jadi ketika kita melekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat al-batin, maka alam semesta kemudian menampakkan sifat zahirnya, sifat yang jelasnya, ya. Karena di alam semesta itu mengandung atau memuat dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, ya, yang menunjukkan secara akliyah, secara rasional bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Tapi dia tersembunyi dari panca indera kita. Tersembunyi dari panca indera kita. Jadi di balik apa yang tampak jelas itu ada dalil yang menunjukkan akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qultu laka, ya, inna zuhuruha, karena penampakan alam semesta itu, ya, yahmilu atharan wadihatan min sifatillahil mutamattsilah, mengandung pengaruh atau efek yang jelas dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Fi ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Sifat Allah maha mengetahui, maha bijaksana, maha kasih sayang, maha rahmat, wa iradatihi wa qudratih, ya, dan iradahnya serta kudratnya, kekuasaannya. Jadi kalau kita melihat penampakan alam semesta, maka otomatis
itu terbuka wawasan kita bahwa di balik itu semua ada kasih sayang Allah, ada iradah Allah Subhanahu wa taala, ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di balik itu, ada pengetahuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kemudian jadi kelihatan jelas sekali ketika kita memandang alam semesta. Wa min thamma, sehingga dengan demikian fa inna dhuhural mukawwanat bi ashkalihal mar'iyah tuqabilu butun Allah Ta'ala wa khafa'ahu anil hawas wal absar. Sesungguhnya penampakan alam semesta ini dengan segala macam bentuknya yang tampak di mata kita itu, ya, itu berhadapan dengan sifat batin Allah Subhanahu wa taala dan ketersembunyian Allah Subhanahu wa taala dari panca indera, nah, baik itu pendengaran maupun penglihatan kita. Jadi ketika kita melihat alam yang jelas ini, yang tampak jelas ini, maka itu kemudian kita dihadapkan pada sifat Allah Subhanahu wa taala al-batin, yakni yang tersembunyi di balik semua isi alam semesta itu. Wa in lahadza ismallah, apabila engkau kaji ismu Allah, asma Allah Subhanahu wa taala al-zahir, fal mukawwanat kulluha bin nisbati li ismihi hadza tattasifu bil khafa'i wal intiwa. Jadi kalau kita kaji sifat Allah al-zahir, maka alam semesta ini semuanya dalam kaitan dengan isim Allah Subhanahu wa taala al-zahir itu tadi, alam semesta ini jadi tersembunyi dan tidak tampak. Jadi tersembunyi. Bagaimana bisa begitu? Dzalika li anna dhuhurul khaliq azza wa jalla lil uqul wal albab yunabbihuka ila annahu huwa la ghairahu sahibul wujudil haq. Bahwasannya, ya, jelasnya sifat Allah Subhanahu wa taala al-zahir itu pada akal kita, pada pemahaman kita, pada basirah kita, itu menyadarkan kita bahwasannya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wujud yang hakiki. Jadi yang wujud hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal wujudud dzati al mutlaq. Jadi wujud yang asli, yang hakiki, yang benar-benar wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma fa innal asya'al ukhra, maka segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala kulluha ma'dumatan fi dzatiha. Sesungguhnya dia tidak ada. Yang selain Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya tidak ada. Wa inna maktasabat wahmal wujud adzati bi ijadillahi laha. Kita bilang dia ada hanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberadaan kepada benda-benda itu, kepada alam semesta itu. Jadi alam semesta itu sesungguhnya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Dia ada karena diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ada. Kalau Allah tidak memberikan itu, dia tidak akan ada. Jadi adanya dia itu sebetulnya nisbi. Adanya dia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma waktu diciptakan saja, tapi setiap saat keberlangsungannya itu tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaannya itu tetap dikasih, istilahnya dikasih setrum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diputuskan itu, harusnya itu diputuskan, maka keadaan dia itu, wujudnya dia itu menjadi tidak ada, hilang. Jadi semua mawujud ini kita bilang ada itu karena waham kita, karena asumsi kita bahwa dia itu ada karena diberikan keberadaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, keberadaan yang hakiki yang tidak membutuhkan yang lain, yang wujud dengan sendirinya, qiyamuhu binafsihi, di dalam sifat 20 itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya qiyamuhu la binafsihi. Keberadaannya tidak dengan sendirinya, tapi dia bergantung kepada keberadaan yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna dari sifat zahir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah itu menyandang sifat zahir, maka alam semesta itu sesungguhnya tidak ada. Tidak benar-benar ada, tapi diberikan keberadaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma bi imdadihi iyyaha bil wujudi lahdatan falahdatan. Jadi dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, keberadaan segala sesuatu itu terus membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah sedetik pun mereka tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu melepaskan pengaturannya, ya, atau kehendaknya kepada sesuatu itu untuk ada atau untuk tidak ada, maka terjadilah. Dia tidak akan ada. Ya. Jadi harus didahului dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu di sifat 20 disifatkan Allah itu wujud, ada, ya. Itu qidam. Qidam itu artinya keberadaannya tidak didahului oleh apapun. Jadi dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia ada dengan dirinya sendiri. Sementara yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, al-mukawwanat semua ini ada karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting karena kalau sifat Allah Subhanahu wa taala Rahman, Rahim itu bisa ada semua, bisa ada bersama-sama. Karena dia tidak bertentangan. Allah Maha Kasih Sayang, Maha Pengampun, Maha penerima tobat, Maha Pemberi rizki, Maha Mengetahui. Itu bisa ada bersama-sama pada saat yang sama. Tapi zahir dan batin ini sifat yang berlawanan. Yang satu nampak jelas, yang satu tersembunyi. Sehingga perlu dijelaskan secara khusus kapan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat zahir dan kapan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat batin. Itu di dalam surat Al-Hasyr dikatakan kan? Surat apa itu yang? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia itu awal, dia itu akhir, dan zahir dan nampak sekali jelas, wal batin dan tersembunyi. Jadi itu perlu dijelaskan secara khusus. Jadi sifat zahir dan batin ini. Nah, di sini Syekh Ibn Athaillah itu mengutip syair yang disampaikan oleh Abi Madyan, ya. Syekh Abi Madyan. Syekh Abi Madyan ini adalah seorang ulama abad saya kira mungkin abad ke-4 atau ke-3 Hijriah, ya. Jadi masih dekat dengan zaman para tabi'in. Wali sayyidi Abi Madyan abyatun ma'rufatun yu'abbiru fiha bidiqqah an hadzal ma'na. Jadi tentang makna ini Syekh Abi Madyan punya syair. Wa'lam bi annaka wal awalima kullaha laulahu fi mahwin wa fi idmihlal. Wa'lam, ketahuilah, bi annaka, bahwasanya engkau, wal awalima, awalim itu jamaknya dari alam. Alam semesta ini bahasa Arabnya alam. Jamaknya kalau jamak taksir itu awalim. Ya.
Tapi juga ada yang namanya jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim. Itu ditambah ya sama nun dan alif sama ta. Misalkan kalau muslim itu ditambah alif sama ditambah ya sama nun muslimin atau muslimun, ya, waw sama nun. Itu jamak mudzakkar salim namanya. Kalau jamak muannats salim, jamak yang perempuan muslimat ditambah alif sama ta. Nah, alam ini bisa dijamak mudzakkar salim, bisa dijamak taksir. Jamak mudzakkar salimnya alamin. Jamaknya alam itu alamin. Tapi bisa juga jamak taksir menjadi awalim. Di sini dia sampaikan wa'lam bi annaka wal awalima kulluha laulahu fi mahwin wa fi idmihlal. Ketahuilah bahwasanya engkau dan alam semesta ini, alam semua alam ini kulluha laulahu, kalau bukan karena dia Allah Subhanahu wa taala, fi mahwin wa fi idmihlal, dalam keadaan tiada atau dalam keadaan hancur atau punah. Man la wujuda li dzatihi min dzatihi fa wujuduhu laulahu ainun muhal. Siapa yang wujudnya itu tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri, fawujuduhu laulahu ainun muhal, maka wujudnya dia tanpa Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mustahil. Tidak rasional, tidak masuk akal. Dia nggak punya wujud sendiri kok mau mewujudkan sesuatu. Wal arifuna bi rabbihim, dan orang-orang yang arif atau mengenal atau mengetahui Tuhannya, lam yashhadu syai'an, tidak akan menyaksikan sesuatu siwal mutakabbiril muta'al, kecuali al mutakabbir al muta'al. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Al mutakabbir dan muta'al itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang mengerti Tuhannya, dia tidak akan menyaksikan sesuatu kecuali di situ dia melihat Tuhannya. Melihat mukawanat, melihat alam semesta ini, dia melihat Tuhannya. Wara'au siwahu alal haqiqati halikan, dan melihat selain Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pada hakikatnya dia tiada. Fil hali wal madhi wal istiqbal. Fil hal pada saat ini, wal madhi pada dahulu kala, wal istiqbal dan yang nanti yang akan datang. Jadi dulu, sekarang maupun yang akan datang, ya, segala sesuatu selain Allah itu pada hakikatnya adalah ketiadaan. Nah, jadi ini yang perlu dicamkan di dalam benak kita, bahwasannya sifat zahir dan batin Allah Subhanahu wa taala itu bersifat nisbi, yaitu dalam kaitannya kalau zahir itu berkenaan dengan alam semesta, berkenaan dengan selain Allah. Jadi ketika Allah itu zahir, maka yang selain Allah Subhanahu wa taala itu menyandang sifat batin. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menyandang sifat batin, maka yang selain Allah Subhanahu wa taala itu otomatis dia bersifat zahir. Jelas. Nah, jadi kira-kira itu yang dikandung sama hikmah ke-136. Saya ulang lagi, azhara kulla syai'in li'annahul batin. Allah menampakkan segala sesuatu karena dia bersifat batin. Wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Dan dia menyembunyikan wujud segala sesuatu karena dia bersifat zahir atau bersifat jelas, nampak. Itu saya persilahkan kalau ada pertanyaan.